Mengetahui bagaimana proses pengungkapan lokasi dari daftar pencarian orang salah makan Tabuni, saat ini kami telah terhubung melalui sambungan Zoom bersama Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo. Selamat malam waktu Indonesia bagian Timur, Pak Yusuf. Selamat malam Mbak Tari, apa kabar? Sehat selalu. Alhamdulillah baik Bapak. Pak Yusuf, setelah menjadi DPO selama 4 tahun, Yeki Swanimbo atau salah makan Tabuni berhasil diamankan begitu. Lalu bagaimana kronologisnya hingga akhirnya salah makan Tabuni berhasil ditemukan? Jadi terima kasih Mbak Tari. Jadi perlu saya sampaikan di sini, pencarian salah makan Tabuni ini selama 4 tahun itu tidak pernah berhenti. Hanya pada saat selama 4 tahun yang bersangkutan ini melarikan diri ke gunung, ke Puncak Jaya, ke daerah Puncak, dan bersembunyi di hutan-hutan sambil melakukan pendulangan emas ilegal di anak-anak sungai yang ada di Papua ini. Jadi kronologisnya itu pada hari Selasa kemarin siang kurang lebih pukul 13.10 WIT itu tim mendapatkan informasi dari jaringan intelijen. Jadi tim gabungan Satgas Intel dengan Satgas Gakum ODC melakukan pembututan, Mbak, dari dalam maksudnya dari Tembagapura, karena ini posisi sudah di Timika, jadi melakukan pembututan terhadap salah makan Tabuni ini. Sampai di pukul sore hari kurang lebih sekitar 14.35 itu kendaraan yang ditumpangi oleh salah makan ini keluar di mile 32 menuju Kuala Kencana dan mengarah ke Jalan Poros di Kuamki Lama. Lalu tim membuntuti sampai di Gang Komodo di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Mimika Baru. Di sana tim berhasil melakukan penggerebekan salah makan Tabuni dan yang bersangkutan menyerahkan diri tanpa perlawanan. Lalu berdasarkan hasil penyelidikan begitu selama 4 tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang, apakah salah makan Tabuni sempat terlibat dalam tindakan kriminalitas lainnya? Mengingat tahun 2021 tersangka turut dalam aksi pembakaran kamp PT Unggul di Kampung Munido, Kabupaten Puncak. Ya, Mbak. Selama 4 tahun ini tadi saya jelaskan di awal, salah makan setelah melakukan perbuatan pidana di tahun 2021 dengan melakukan pembakaran di kamp tersebut, yang bersangkutan melarikan diri ke tengah hutan, Mbak, ke daerah Puncak. Jadi di sana dia hidup dengan cara mendulang emas dan menjual emas di anak sungai yang ada di Puncak. Baik Bapak, jika melansir dari berita, salah makan Tabuni ini merupakan seorang petani dan ia orang yang mendanai kegiatan KKB, Pak Yusuf. Itu mungkin tadi Bapak sudah sebutkan begitu ya, selama 4 tahun dia di pegunungan begitu, lalu dia mendulang emas begitu. Betul, Mbak. Kalau pekerjaan petani itu memang yang tertera di KTP-nya. Tapi dia sehari-hari selama 4 tahun ini itu mendulang emas, dan hasil daripada pendulangan emasnya itulah digunakan untuk mendanai kegiatan dia bersama kelompok kriminal bersenjatanya. Salah makan tidak. Baik Bapak, itu artinya salah makan tidak dicurigai oleh warga sekitar begitu ya Pak? Karena memang bersama masyarakat itu berbaur. Baik Pak Yusuf, selama 4 tahun masuk ke dalam daftar pencarian orang, apa saja kendala yang dihadapi oleh tim gabungan dalam menemukan salah makan Tabuni ini? Selama pelarian 4 tahun itu, dia bersembunyi dalam hutan belantara, hutan lebat di daerah Puncak. Jadi di sana memang jaringan sinyal juga sulit, sehingga kita nggak bisa mendeteksi jaringan handphone yang digunakannya. Nah, ketika beberapa waktu yang lalu handphone dia itu muncul dan kita sudah lewat informasi sinyal intelijen, kita tapping, kita pastikan bahwasannya ini adalah DPO kita, makanya baru kita bisa buntuti.
Jadi selama 4 tahun ini dia bersembunyi dalam hutan, Mbak. Baik, itu artinya peran Intel sangat berkontribusi dalam case ini ya Bapak. Lalu apakah ada anggota KKB lainnya yang ditemukan di lokasi bersama Yaki Swanimbo? Kebetulan dia keluar sendiri, Mbak. Kebetulan dia keluar sendiri. Dia selama ini kita kan mengenal dia itu dengan rambut gimbal, terus bewok, nah, jadi bercampur bersama dengan masyarakat lainnya, pada umumnya di Papua. Jadi surat DPO-nya kan diterbitkan dengan foto dia masih dalam kondisi rambut masih gimbal dengan bewok. Nah, dia berusaha mengelabui petugas. Ketika dia mau keluar dari tempat persembunyiannya, dia memangkas semua itu, rambutnya dipangkas, dipotong seperti yang dilihat di TV itu, terus jenggot, bewoknya juga dipangkas semua. Tapi kita kan punya jaringan intelijen lain, Mbak. Jadi sinyal intelijen lain yang bisa memastikan bahwasannya ketika dia menghubungi seseorang, kita bisa pastikan inilah salah makan. Baik, lalu apa langkah tim Satgas Operasi Damai Kartens, Pak Yusuf, dalam mengantisipasi jika ada anggota KKB yang menyamar lagi? Ya, memang perlu diketahui, Mbak, karakteristik di Papua ini memang masyarakat aslinya itu kan berbaur ya, Mbak ya, berbaur di kampungnya, di kelompoknya, dan mereka ketika berada di kampung atau di kelompoknya memang kita sangat sulit mendapatkan informasi dari masyarakat juga. Jadi kita memang betul-betul jeli, teliti dari informasi sinyal intelijen, juga open source intelijen, ya kan? Karena mereka ini sudah canggih, Mbak. Mereka juga punya akun media sosial sendiri gitu loh, di kelompok atau jaringan KKB. Nah, kita pantau dari sana. Baik, Pak Yusuf, semoga ruang aksi kriminalitas bagi anggota KKB semakin menyempit begitu dan situasi menjadi lebih kondusif. Terima kasih Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens tahun 2025, Kombes Pol Yusuf Sutejo telah bergabung bersama kami. Sehat selalu Bapak, selamat malam dan salam presisi. Baik, terima kasih Mbak. Salam presisi, selamat malam.